Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-61 kali ini. Pada kajian kali ini saya buka dengan ucapan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan serta kehilapan yang mungkin saja pernah saya ucapkan di forum kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, terkhusus dalam memasuki dan menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Sahabat sekalian, pada kajian kali ini saya coba untuk memberikan kajian yang sedikit berbeda, di mana saya akan menceritakan tentang kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyimak kisah tersebut kita semua mendapatkan hikmah yang banyak, sehingga rasa cinta kita kepada Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikumpulkan bersama beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mari sama-sama kita simak dengan seksama, dengan penuh kehusukan akan kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ramadan tahun ke-10 Hijriah, 20 hari sudah Rasulullah i'tikaf di masjid. Tidak biasanya Nabi beriktikaf selama itu. Paling lama beliau berdiam di dalam masjid hanya 10 hari. Ada apa gerangan? Ketidaklaziman lain terjadi saat untuk pertama kali Rasulullah diuji hafalan Al-Quran oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Peristiwa ini membuat sahabat bertanya-tanya, dan mereka pun teringat dengan pesan Rasulullah pada saat haji wada. Aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini, kata Rasulullah. Pesan yang lain juga beliau sampaikan saat melempar jumrah Aqabah. Pelajarilah manasik dariku, karena boleh jadi aku tidak berhaji lagi sesudah ini. Pada haji wada itu, saat memasuki hari tasyrik, surah An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inikah tanda-tanda perpisahan Rasulullah? Pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, tanda-tanda itu kembali terlihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Uhud untuk sholat atas orang-orang yang mati syahid di sana, layaknya orang yang hendak berpisah. Lalu beliau menuju mimbar dan berkata, sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah, aku tidak takut engkau menjadi musyrik sepeninggalku. Namun aku takut kalian akan bersaing dengan masalah dunia. Pada suatu malam pertengahan bulan yang sama, Rasulullah pergi ke Baqi. Di sana beliau berdoa meminta ampunan bagi orang-orang yang dikubur. Salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni kubur. Apa yang kalian hadapi di sana menjadi ringan, sama seperti yang dihadapi manusia. Fitnah datang seperti potongan malam yang gelap gulita, yang akhir akan menyusul yang awal. Hari akhirat lebih jahat pembalasannya daripada di dunia. Sebuah kalimat terakhir beliau ucapkan, yang kian menguatkan bahwa Rasulullah SAW akan segera meninggalkan umatnya. Sesungguhnya kami akan bersama kalian. Para sahabat gelisah mendengarnya. Apa sesungguhnya yang akan terjadi pada diri Rasulullah SAW? Mungkinkah beliau akan meninggalkan dunia? Akankah beliau wafat? Rasa gelisah terus berkecamuk tak kunjung reda di benak kaum muslimin dan para sahabat. Senin 29 Safar tahun ke-11 Hijriah adalah hari pertama permulaan Rasulullah sakit. Rasulullah SAW menghadiri prosesi jenazah di Baqi. Tak ada yang menyangka jika Baqi menjadi tempat terakhir yang dikunjungi Rasulullah. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, tiba-tiba saja Rasulullah merasakan sakit kepalanya. Suhu tubuhnya langsung melonjak, panas jauh melebihi ukuran manusia normal.
Para sahabat dapat melihat jelas urat-urat nadi di kepala beliau yang tampak menonjol sebagai tanda panas tubuh Rasulullah yang begitu tinggi. Beliau menggigil, bibirnya bergetar menahan sakit. Para sahabat membawa Rasulullah menuju rumahnya. Manusia agung itu lemah tak berdaya. Beliau dibawa ke rumah Maimunah, istri beliau yang saat itu kebetulan mendapat giliran diinapi oleh Nabi SAW. Tanda-tanda Rasulullah menderita sakit keras semakin tampak pada hari Kamis. Demam menyelimuti badan Nabi. Beliau menggigil. Beliau menggeliat di pembaringan karena suhu tubuhnya memuncak dan peluhnya bercucuran. Seraya beberapa kali mulutnya mengucapkan La ilaha illallah. Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah. Ia tampak iba melihat kondisi Nabi. Wahai Rasulullah, engkau tampak amat menderita, kata Ibnu Mas'ud. Penderitaan yang aku rasakan saat ini 2 kali lipat penderitaan yang dirasakan oleh seseorang di antara kalian, jawab Rasulullah dengan suara tersekat. Itu karena engkau akan memperoleh pahala 2 kali lipat, kata Ibnu Mas'ud. Benar, setiap orang akan diuji berdasarkan kesungguhannya dalam beragama. Jika dia teguh, ujian itu akan dilipat gandakan, jawab Rasulullah. Di pekan terakhir, tak ada tanda-tanda Rasulullah sembuh. Kian hari sakit beliau justru bertambah parah. Panasnya tak juga turun, sehingga membuat beliau terserang demam sepanjang hari. Karena suhu tubuh beliau sangat tinggi, beliau tak lagi ingat di rumah siapa harus menginap. Kemudian beliau berkata, di mana aku menginap besok? Rasulullah bertanya, di mana giliranku besok? Tanya Rasulullah kepada para istrinya yang sedang menemani. Istri-istri Rasulullah mengerti maksud pertanyaan itu. Sejenak mereka saling bertatapan. Setelah itu mereka sepakat untuk memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk memilih. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menginap di rumah Aisyah. Keputusan itu diterima dengan ridho oleh istri-istri beliau. Bagi mereka kesembuhan suami tercinta adalah segalanya. Mereka tak tega melihat Rasulullah menderita. Rasulullah bangkit dari tidurnya dengan perlahan. Istri-istri beliau berusaha membantunya. Lalu Rasulullah berjalan menuju rumah Aisyah dengan dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat itu memegangi tubuh Nabi agar tak terjatuh. Di kamar Aisyah itulah Rasulullah tinggal dalam pekan terakhir kehidupannya. Aisyah terus mendampingi suaminya tercinta sambil membacakan muawizat yang terdiri dari 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Aisyah membaca muawizat seraya mulutnya meniupkan udara ke tubuh beliau. Dia usap tangan suaminya dengan penuh kelembutan, berharap berkah dan kesembuhan. 2 hari sudah Rasulullah berada dalam perawatan Aisyah. Memasuki hari kelima menjelang beliau wafat, suhu tubuhnya terus meninggi. Wajah Rasulullah terlihat pucat pasi, tubuhnya menggigil. Aisyah dan istri Nabi yang lain tak kuasa memandangi wajah suami mereka. Kesedihan terlihat jelas di wajah mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan permintaan Rasulullah. Tolong ambilkan aku 7 gayung air agar aku sanggup keluar menemui orang-orang, karena aku ingin berpesan kepada mereka, pinta Nabi SAW kepada para istrinya. Tanpa menunggu lama, mereka mendudukkan Rasulullah SAW di atas tempat mencuci pakaian milik Hafsah binti Umar. Dengan perlahan, setelah posisi Rasulullah stabil, mereka segera mengguyurkan air ke tubuh beliau sedikit demi sedikit dan membasuhnya. Cukup, cukup, ujar Rasulullah. Setelah beberapa guyuran air membasahi sekujur tubuhnya, rasa segar menyelimuti Rasulullah. Nyeri di kepalanya masih terasa walaupun sedikit berkurang. Beliau segera melangkah keluar kamar menuju masjid dengan dipapah 2 orang sahabat. Kaum muslimin yang sedang berkumpul di dalam masjid terkejut melihat kedatangan Nabi. Mata mereka terus menatap Nabi yang baru masuk ke dalam masjid dengan kepala diikat dan langkah kaki yang tertatih-tatih. Beliau terus berjalan melewati kaum muslimin hingga tiba di depan mimbar. Lalu Rasulullah duduk di hadapan kaum muslimin yang masih terus memandanginya. Suasana hening. Kaum muslimin menanti apa yang akan diucapkan oleh manusia agung tersebut. Tak berapa lama
sebuah kalimat awal terlontar dari mulut beliau. Kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi SAW melanjutkan. Kaum muslimin terus menyimak nasihat Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian mereka dihadapkan dengan hal yang sama sekali tidak terduga. Rasulullah menawarkan dirinya untuk dikisos. Para sahabat terkejut, mereka kian tercengang. Rasulullah mempersilahkan punggungnya untuk dipukul. Rasulullah berkata, siapa yang punggungnya pernah kupukul, inilah punggungku, silakan membalasnya. Siapa yang kehormatannya pernah kulecehkan, inilah kehormatanku, silahkan membalasnya. Tak ada sahabat yang menjawab. Mereka diam membisu, membayangkan sosok manusia mulia yang begitu agungnya. Saat sakit hebat sedang menimpanya, masih sempat manusia agung itu mempersilahkan orang lain untuk membalas perbuatan yang mungkin pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah turun dari mimbar untuk mendirikan salat zuhur. Selesai sholat, beliau kembali lagi berbicara di atas mimbar. Beliau mengulangi perkataannya. Di saat itulah ada seorang berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau mempunyai tanggungan 3 dirham kepadaku. Lalu Rasulullah menjawab, berikanlah kepadanya wahai Fadl. Kata Rasulullah usai mendengar permintaan orang tersebut. Tak lama kemudian beliau menyampaikan nasihat berkaitan dengan orang-orang Ansor. Kuwasiatkan kepada kalian tentang orang-orang Ansor. Mereka adalah keluargaku dan aibku. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dan apa yang tersisa adalah milik mereka. Maka terimalah yang baik dari mereka dan ampunilah yang jelek dari mereka. Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara kemewahan dunia sesukanya atau memilih apa yang ada di sisinya, dan dia memilih apa yang ada di sisinya. Mendengar itu, Abu Bakar menangis sambil berkata, demi ayah dan ibu kami sebagai tebusannya. Para sahabat sangat aneh melihat sikap Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar bersikap demikian? Itu karena Abu Bakar orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyebut ada seorang hamba dalam sabdanya, Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud hamba itu adalah diri Rasulullah sendiri. Beberapa saat kemudian Rasulullah meneruskan nasihatnya, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Andai kata boleh bagiku mengambil seorang kekasih selain Allah, selain Rabbku, pastilah Abu Bakar kujadikan kekasihku. Namun ini adalah persaudaraan Islam dan kecintaannya. Matahari Kamis mulai menampakkan dirinya. Hari itu tepat 4 hari menjelang Rasulullah wafat. Sakit yang dirasakan Rasulullah sedang berada di puncaknya. Tubuhnya menggigil menahan demam. Suhu tubuhnya kian memanas. Butir-butir keringat menetes deras dari sekujur pori-pori tubuhnya. Di tengah kondisi yang sangat parah itu, beliau masih memikirkan umatnya. Dengan suara parau, Rasulullah memanggil para sahabat, kemarilah kalian, aku akan tulis sebuah tulisan di mana kalian tidak tersesat setelah itu. Pada hari itu, Rasulullah memberikan 3 wasiat. Pertama, untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, mengirimkan delegasi sebagaimana yang pernah dilakukan. Ketiga, para perawi lupa. Ada kemungkinan wasiat ketiga adalah pesan Rasulullah untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, atau memberangkatkan pasukan Usamah, atau wasiat tentang salat dan budak-budak. Usai itu, Rasulullah berangkat ke masjid untuk mengimami salat. Langkahnya tertatih-tatih. Beberapa sahabat memapah tubuh beliau. Rasulullah sholat maghrib bersama sahabat-sahabatnya pada hari itu dengan membaca surat Al-Mursalat. Menjelang Isya, sakit beliau semakin parah hingga tidak bisa pergi ke masjid. Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di rumahnya, apakah orang-orang sudah sholat? Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Letakkan air bejana tempat cucian untukku.
pinta Rasulullah dengan suara pelan. Para sahabat lalu melakukan permintaan Rasulullah. Setelah mandi, rasa segar menyelimuti Rasulullah. Beliau segera bangkit berdiri. Sesaat tubuhnya tegak, namun hanya berlangsung singkat. Beliau tak mampu memopong tubuhnya. Rasulullah terjatuh dan pingsan. Para sahabat panik dan segera membawa Rasulullah, membaringkannya. Di pembaringannya yang sangat sederhana, hanya beralaskan pelepah daun kurma. Tak berapa lama Rasulullah sadarkan diri. Beliau mengulangi pertanyaannya, apakah orang-orang sudah sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berusaha berdiri, namun usahanya tak berhasil. Beliau lagi-lagi terjatuh dan pingsan. 3 kali Rasulullah pingsan hingga akhirnya beliau mengutus seseorang untuk meminta Abu Bakar menjadi imam sholat. Abu Bakar pun akhirnya menjadi imam sebanyak 17 kali sholat pada saat Rasulullah masih hidup. Salat yang diimami Abu Bakar yaitu Isya dari hari Kamis dan salat subuh sejak hari Senin dan 5 salat setelah itu. Perubahan sedikit dirasakan oleh Rasulullah pada Sabtu atau hari Ahad. Rasa sakitnya agak berkurang, panas tubuhnya menurun. Azan Bilal berkumandang memanggil kaum muslimin untuk salat zuhur. Rasulullah SAW segera bangkit dari tempat tidurnya untuk salat. 2 orang sahabat segera menghampiri dan memapahnya hingga sampai di masjid. Saat itu Abu Bakar akan mengimami salat. Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Rasulullah. Ia bersiap mundur, tetapi Rasulullah mencegahnya dengan isyarat. Kemudian Rasulullah berkata, "Dudukkan aku di samping kiri Abu Bakar," kata Nabi kepada sahabat yang memapahnya. Kedua sahabat tadi segera menundukkan Rasulullah di sisi kiri Abu Bakar. Abu Bakar salat berdiri mengikuti salat Rasulullah dan mengeraskan takbir agar didengar oleh jamaah, sedangkan Rasulullah sendiri salat dalam posisi duduk. Saat-saat wafatnya Rasulullah SAW kian dekat. Rasa sakit terus menyerang tubuh beliau hingga tak banyak aktivitas yang dapat beliau lakukan. Di hari-hari terakhir menjelang malaikat maut menjemputnya, Rasulullah membebaskan seluruh pembantu laki-lakinya dan menyedekahkan 7 dinar hartanya yang masih tersisa. Beliau juga memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Sementara itu, sebuah baju besi milik Rasulullah digadaikan kepada seorang Yahudi dengan harga 30 sak gandum. Waktu terus bergulir. Rasulullah semakin mendekati ujung jalan kehidupannya. Hari itu, Senin, kumandang azan Bilal menggema memecah keheningan subuh. Kaum muslimin bergegas menuju masjid untuk menaikkan salat subuh. Barisan telah tersusun rapi. Abu Bakar maju dan berdiri di depan menjadi imam. Tanpa sepengetahuan mereka, Rasulullah menyingkap tirai kamar Aisyah dan melihat umatnya yang bersiap salat subuh. Kamar Aisyah yang berhimpitan dengan masjid membuat Rasulullah dengan mudahnya melihat aktivitas kaum muslimin di sana. Rasulullah seketika menyunggingkan senyum menyaksikan pemandangan di hadapannya. Rona bahagia tampak jelas terlihat dari wajahnya. Abu Bakar yang melihat Rasulullah langsung mundur ke belakang hendak masuk ke barisan jamaah. Ia mengira Rasulullah akan ikut salat bersama mereka, tetapi ternyata tidak. Anas berkata, kaum muslimin hendak menghentikan salat karena demikian gembiranya melihat Rasulullah. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar mereka menyelesaikan salat mereka. Rasulullah masuk ke bilik dan menutup tirai kamar. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi waktu salat yang diimami oleh Rasulullah. Ketika waktu duha tiba, Rasulullah memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian Fatimah menangis. Lalu beliau memanggilnya kembali dan membisikkan sesuatu lagi di telinga Fatimah. Lalu Fatimah tersenyum gembira. Tak ada yang tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Usai itu, Fatimah kembali sedih. Ia tak kuat melihat penderitaan berat yang dialami oleh ayahandanya. Tangis tak mampu dibendungnya. Betapa menderitanya engkau, wahai ayahanda. Tidak ada penderitaan bagi ayahandamu ini setelah hari ini, jawab Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, dua cucunya yang sangat beliau sayangi. Hasan dan Husain segera mendekat duduk di tepi pembaringan.
sebuah ciuman penuh kasih sayang dikecupkan oleh Rasulullah. Cukup lama Rasulullah SAW mencium kedua cucunya secara bergantian, seraya tangannya mengelus-elus kepala mereka. Hasan dan Husain memeluk erat tubuh sang kakek seolah tak mau berpisah. Setelah episode mengharukan itu, Rasulullah memberikan nasihat dengan suara parau. Hasan dan Husain menganggukkan kepala mereka setiap mendengar kakek mereka memberikan wejangan. Selain kepada anak cucunya, Rasulullah tak lupa juga memberikan nasihat kepada para istrinya seolah tahu akan pergi selamanya. Beliau memanggil istri-istrinya yang sedang berada di kamar Aisyah. Suara panggilan beliau terdengar sangat pelan, seperti tersekat, tetapi terdengar penuh kelembutan. Para istri beliau bergerak mendekat, mengelilingi Rasulullah yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Rasulullah menatap istrinya satu persatu, tatapan yang dibalas isak tangis para istri beliau. Tak lama kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Setiap kali kalimat nasihat terucap dari mulut beliau, mereka, para istrinya, menganggukkan kepala diiringi isak tangis yang semakin menguat. Awan duka mulai menyelimuti kamar Aisyah. Sakit Rasulullah semakin berat. Tubuhnya terus menggigil menahan demam yang menyerang hebat. Pengaruh makanan beracun yang disusupkan oleh seorang wanita Yahudi saat perang Khaybar mulai menjalari tubuhnya, sampai-sampai beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya karena makanan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan terputusnya nadiku karena racun tersebut." Suaranya terdengar kian pelan. Raut duka terlihat dari Aisyah. Setiap orang yang hadir hening. Semuanya terdiam. Di tengah-tengah suasana duka yang kian terasa itu, Rasulullah kembali bersuara, "Salat, salat, dan budak-budak yang kalian miliki." Rasulullah mengulangi beberapa kali, meminta umatnya memerhatikan dua hal tersebut, yaitu salat dan budak. Sampailah pada detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah akhirnya tiba. Sakit Rasulullah kian parah. Aisyah menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Saat itu datanglah Abu Rahman bin Abu Bakar dengan membawa siwak di tangannya. Rasulullah mengetahui kedatangan Abu Rahman dan melihat siwak yang dibawanya. Aisyah menangkap serat mata suaminya yang tertuju kepada siwak Abdurrahman. Aisyah segera bertanya kepada suaminya yang terkulai lemah di pangkuannya, "Apakah aku ambilkan untukmu?" Rasulullah menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Aisyah langsung meminta siwak itu kepada Abdurrahman dan diberikan kepada Rasulullah. Saat hendak digunakan, Rasulullah terlihat jelas beliau menahan sakit karena kerasnya siwak itu. Aisyah bereaksi cepat, "Apakah aku harus lembutkan untukmu?" Rasulullah kembali menganggukkan kepalanya. Aisyah pun mengambil siwak itu dan mulai menggosokkannya dengan sangat pelan. Rasulullah sendiri mencelupkan kedua tangannya ke dalam air yang ada di dalam bejana di hadapannya. Setelah itu beliau mengusapkan tangannya ke wajahnya seraya berucap, "Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya." Usai bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mengarahkan pandangannya ke arah langit-langit. Kedua bibir beliau bergerak-gerak perlahan. Aisyah yang berada di dekatnya mendengar lamat-lamat apa yang beliau katakan. "Bersama-sama dengan para nabi, sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Ujar Rasulullah SAW sangat lirih. Rasulullah SAW mengulangi kata terakhir sebanyak 3 kali. Lalu tangannya terkulai lemas, mulutnya tak lagi bergerak. Tubuhnya jatuh ke bangkuan Aisyah.
tak lagi bernyawa. Beliau kembali ke hariban Sang Maha Tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah tersentak saat tangannya memegang tubuh suaminya tercinta. Nampak napasnya sudah tak ada lagi berhembus. Matanya tertutup rapat seperti orang tertidur pulas. Bibirnya menyunggingkan senyum. Ia pegangi seluruh tubuh Rasulullah sudah tak bergerak. Aisyah tak kuasa menahan tangis menghadapi kenyataan di hadapannya. Di pangkuannya kini terdapat sosok manusia agung yang tak berdaya, tak lagi bernapas, tak lagi berdenyut jantungnya. Dan itu adalah jasad suaminya tercinta yang mengasihinya selama ini, yang tak pernah memarahinya, yang tak pernah memukulnya, yang tak pernah mencacinya. Hanya kelembutan yang diberikannya, hanya tutur kata halus yang terucap dari mulutnya, hanya senyuman yang tersungging dari kedua bibirnya, hanya tatapan teduh yang menyejukkan yang terlihat dari sorot matanya, hanya belayan dan usapan lembut penuh kasih sayang yang diberikan tangannya. Kini semuanya telah berakhir. Lelaki agung pembawa risalah kebenaran itu terbaring di pangkuannya. Aisyah terisak. Dengan sekuat tenaga ia berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seisi ruangan serentak mengucap kalimat yang sama. Seketika itu juga tangis pecah menyelimuti kamar Aisyah yang sempit. Aisyah meletakkan jasad Rasulullah di atas pembaringannya yang hanya berlapiskan pelepah daun kurma. Sahabat sekalian, demikianlah kajian ini. Semoga membawa manfaat yang banyak untuk kita semua, dan semoga Allah meridhai. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.